yang kita cintai ini. Saya pulang dan datang ke sini dengan kecintaan. Saya kira kita semua punya kecintaan yang dalam sekali tentang Indonesia. Walaupun Mas Eros waktu saya pulang setahun yang lalu, cita-cita saya cuma satu, main dengan cucu-cucu saya. Saya itu sudah kecewa ketika saya berada di Norwegia. Ketika nepotisme itu mulai tumbuh di Solo dan di Medan. Nah, Anda tahu itu maksudnya, ya kan? Siapa yang masuk di Solo, siapa yang masuk di Medan. Dan saya masih mencoba untuk tidak menunjukkan kekecewaan saya secara publik. Tapi ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 keluar, menurut saya nepotisme itu sudah menjadi sangat telanjang dan siapapun yang punya akal sehat tidak akan bisa membiarkan semua itu berlanjut. Saya kira Eros dan saya punya hubungan yang dekat dengan Jokowi. Kita membantu dia sejak tahun 2014. Saya malah kenal dia juga waktu dia di Solo. Tapi we are talking about nation. We are talking about the country. We are talking about the futures of our grandchildren, anak-anak kita. Apakah kita mau mewariskan Indonesia kepada Indonesia ini, kepada anak-anak kita dalam keadaan yang jauh dari apa yang kita mimpi? Sebab buat saya, Indonesia sekarang ini bukan Indonesia yang saya kenal dulu. Jokowi that I know is not Jokowi that I used to know. Udah beda sama sekali. Nah, kalau kita melihat dan mencoba menumpuk ya kesalahan demi kesalahan yang timbul, yang dilakukan, kita ini tidak ada punya pilihan lain selain melawan semua itu. Satu-satunya kata seperti yang dikatakan oleh Wiji Tukul, lawan. Itu yang dikatakan oleh Wiji Tukul sebelum dia meninggal dalam puisinya. Dan kalau tadi Eros mengatakan dengan menunjuk apa yang ditulis di kaos ini, presiden tak adil wajib diadili. Siapapun yang tidak adil wajib diadili. Tidak ada bedanya presiden dengan tukang becak. Tidak ada bedanya presiden dengan penjual bakso. Dan inilah yang kita bisa tegakkan bersama-sama. Saya hari ini, Mas Suko, sedang membuat permohonan fatwa ke Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kita ini tanggal 14 sudah ada pemilihan umum dan pemilihan presiden. Saya nggak tahu berapa banyak jumlahnya, tapi jutaan mungkin warga Indonesia tidak bisa menggunakan hak pilih. Kenapa? Karena mereka tidak ada dalam DPT. Nah, mungkin Mas Suko punya supir, Mas Eros punya tukang kebun. Mereka itu KTP-nya di Magelang, KTP-nya di Klaten, bukan KTP Jakarta. Dan mereka punya kemelekan politik, kecerdasan politik yang mungkin sederhana. Jadi tidak tahu bagaimana prosedurnya untuk bisa pindah memilih di TPS di Jakarta. Dan KPU tidak menjalankan pekerjaannya untuk melakukan pendidikan politik. Mungkin partai politik juga tidak melakukan pekerjaannya untuk melakukan pendidikan politik. Nah, yang saya concern, suara setiap pemilih tidak boleh hilang dan tidak boleh tidak digunakan. Mereka punya hak untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, celakanya Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengeluarkan putusan karena nomenklatur fatwa itu tidak ada pada Mahkamah Konstitusi. Hari ini saya mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung, mohon fatwa supaya jutaan warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya bisa diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya hanya dengan menggunakan KTP. Ini yang saya minta. Sebab saya konsultasi dengan teman-teman hakim MK tadi malam, dia bilang nggak ada nomenklatur fatwa di MK. Nah,
Lantas kita cuma punya MA, Mahkamah Agung. Dan ini yang kita lakukan hari ini untuk minta supaya hak rakyat itu diberikan sesuai dengan undang-undang. Nah, mudah-mudahan itu didengar, tapi kalau tidak, saya mohon teman-teman untuk melawan. Saya mohon teman-teman untuk juga berjuang, ya, untuk teman-teman kita yang warga Indonesia yang tidak bisa menggunakan hak pilih. Nah, saudara-saudara sekalian, di Korea Selatan ada 2 presiden yang sudah diadili. Di Malaysia, Perdana Menterinya sudah diadili karena kasus korupsi. Dan di Mesir, kita melihat pengadilan itu juga sudah dilakukan walaupun ada gerasi diberikan. Dan Indonesia seharusnya sebagai negara yang mengaku negara hukum tidak punya pilihan lain untuk mengadili siapapun yang melakukan kejahatan. Nah, saya menggunakan kata kejahatan karena memang banyak kejahatan yang terjadi. Tidak semata-mata pelanggaran hukum, tapi kejahatan yang betul-betul ya bisa kita lihat dan tafsirkan. Nah, saudara-saudara, semua kita akan mendukung apapun yang akan dilakukan kalau kita ingin menegakkan hukum dan keadilan. Menyelamatkan Indonesia buat anak-anak dan cucu kita. Saya tidak ingin membaca pasal-pasal karena buat saya itu terlalu membosankan. Bagus kita mendengar yang lain-lain ketimbang membaca pasal. Karena walaupun isi pasal-pasal itu betul, tapi pasal-pasal dalam undang-undang itu maksudnya itu adalah karya sastra yang paling jelek. Itu nilainya ada, tapi bacanya nggak enak. Barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, it's so awful. Baca pasal saja itu. Ya, tapi kalau di pengadilan ya kita mesti baca. Tapi apakah kita mesti melakukan itu di sini? Menurut saya enggak juga. Tapi as a matter of principle, no one above the law. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap hukum. Kita mesti menyeret siapapun ke pengadilan. Kalau misalnya ada kejahatan, kesalahan yang dilakukan. Undang-undang dasar, undang-undang, deklarasi hak asasi manusia PBB, you name it, semua memberikan dasar hukum untuk menyeret siapapun yang bersalah ke pengadilan. Nah, sayangnya teman-teman di DPR tidak mengambil inisiatif apapun. Karena sudah banyak wacana mengenai pemakzulan. Pemakzulan itu bisa dilakukan, tapi itu bukan proses hukum. Itu proses politik yang menunggu teman-teman kita di DPR. Mudah-mudahan ada teman-teman kita yang mau melakukan itu. Tapi kalau tidak, pengadilan itu ada pada tanggal 14 Februari. Mari kita sama-sama memulai pengadilan itu dengan mencoblos pemimpin masa depan yang bisa menyelamatkan Indonesia dari malapetaka. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Bu Mega. Thank you. Terima kasih. Jadi untuk saya bahwa apa yang kita tulis ini tidak salah-salah. Nah, sebelum nanti kita akan bacakan statement yang mungkin sudah dibagikan. Tapi saya bilang begini lah, coba diwakili sama teman-teman muda ya, biar mereka lah sebelum baca silakan mau ya menyampaikan unek-uneknya ataupun apapun. Tapi nanti Mas Lukas ya, para mahasiswa sudah ada? Sudah ya? Oke. Bisa tunjukkan angkat tangannya coba? Iya, okay. Ada mahasiswa mungkin ya, boleh ke depan, boleh? Ya. Oh nanti aja. Angkat tangan dulu aja, yang hadir mahasiswa. Nanti akan saya panggil ke sini. Okay. Itu ada 5 item ya. Kalian mau secara bersama atau sendiri masing-masing gitu ya, bacakan. Yang penting isinya. Jadi begini saudara, kita di sini tentunya saya yakin selalu ada saja pihak-pihak yang mengatakan bahwa hal-hal yang selalu dan ingin kita utarakan, kita sampaikan dan kita menyatakan ini adalah ekspresi dari komunitas atau orang-orang yang membenci Jokowi. Itu fitnah.
Yang kedua, orang-orang yang frustrasi nggak dapat jabatan, itu juga fitnah. Karena di sini bukan itu yang menjadi persoalan, tapi permasalahan yang nyata. Ini Mas Todung ya, kalau kita nggak pakai tadi ngaling-ngaling ya, bahwa Pak Jokowi sebagai kepala pemerintah dan kepala negara yang utamanya ya, Mas Todung ya, yang dititipkan, dimandatkan kepada rakyat, pada dirinya yang paling utama adalah membangun peradaban sebuah bangsa sebagaimana diamanatkan pada utamanya di pembukaan Undang-Undang 45 ya. Mundur lagi lah bahwa pijakan selanjutnya kan di UUD 45 ya. Di reformasi pun sudah diamanatkan tuh Pak Todong kalau nggak salah ya. Anti KKN itu masuk loh ya dalam satu amanat yang wajib dijalankan oleh siapapun yang ingin republik ini. Tapi ternyata, dan kita harus secara terbuka mengatakan bahwa KKN justru dijadikan pijakan kekuasaan hari ini. Ini kan bahaya itu ya, sangat bahaya. Belum nanti kita bicara lagi kalau masalah pelanggaran konstitusi ya. Coba ini betul tak? Sangat melanggar hukum ya. Bahwa ada penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh kita beri mandat, dilakukan secara terang-terangan melanggar Undang-Undang 45. Yang paling gampang saya mau debat di sini berani kalau itu ya. Pasal 33 ya, Undang-Undang 45 ayat 2 dan ayat 3 itu dihabisi ya. Kita lihat sekarang yang berkuasa itu justru korporasi yang diberikan license atas nama kekuasaan. Kayak waktu itu juga mau bagi-bagi tabang lagi ya kan. Nah bukan hanya itu, seperti tadi peradaban kita kan sepakat membangun negara demokrasi, bukan autokrasi ataupun ya seperti kerajaan sekarang ini gitu ya. Itu yang kita tidak mau. Makanya kita secara tegas waktu saya, Mas Andi segala pada kumpul, ada siapa, Lukas ya, semuanya lah pada datang. Saya bilang enggak, kalau cuma nolak pemilu kita jauh dari itu ya. Sampai hari ini saya selalu melihat kok istilah memikul dhuwur mendem jero ini selalu dilakukan. Nggak ada itu yang namanya satu presiden pun diutik-utik. Makanya saya naik dewe, karena dia tahu nggak akan diapa-apakan. Tapi kali ini lewat forum ini kita bikin apel baru ya. Walaupun dia seorang presiden hari ini, kalau terbukti dia tidak adil, kalau dia tidak adil, kalau dia tidak adil, jangan cuma ngomong aja ya. Kita harus lakukan dan kita harus jalankan itu ya. Kalau ada mereka yang bersenjata mencoba menakut-nakuti kita, kalau kita mundur, kita akan terus didesak, didepak, dan dihancurkan. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Nah itu yang saya mau. Tepuk tangan dong. Ya. Nah sekarang ini aneh ya. Mas Eros. Ada juga nih senior saya nih. Saya masih sebut nama. Ya. Kita harus menghargai jasa-jasa Pak Jokowi yang sudah begitu keras yang malam. Yang tidak menghargai itu siapa? Tapi kan kurang ajar ya, harus kita lawan. Betul ini membangun apa? Kita apresiasi. Ya, membangun yang mana? Merusak IKN, oke. Audit dulu dong.
Betul nggak? Jangan kita ini biar menang harus ada aneh Pak Todong. Kalau bilangin sama teman TPN itu jangan bego gitu ya. Tetap berkomitmen meneruskan pembangunan Jokowi. Yang mana? Harus jelas dulu ya. Kalau bikin tol kualitasnya dong kita juga harus audit, masih diaudit. Penggunaan juga dananya harus diaudit juga. Setuju nggak? Masalah COVID, ya, walaupun katanya tidak bisa dikriminalisasi, diaudit boleh kan? Nah, jadi yang mau diteruskan yang mana? Harus jelas kita ini. Kenapa kita jadi begini? Karena nggak jelas, ya. Hanya karena sihir itu yang mengatakan bahwa tanpa Jokowi Indonesia nggak bisa dibangun sehebat ini. Setuju nggak? Saya nggak mau lah. Itu udah yang punya apa tuh copyright sudah ada itu. Tapi gini loh, ini penghinaan. Saya sekarang bersyukur ya. Dulu saya bilang ini profesor dari mana? Ya, 2 tahun lalu. Sekarang alhamdulillah ternyata para profesor di negeri ini sudah bangkit untuk melawan kezaliman. Ya. Jadi sampaikan, ya kita akan sampaikan nanti dari sini salam kepada mereka, tidak usah takut. Dan yang saya sedih sekali, dokter telepon saya, Mas, saya minta maaf ya Mas gak tahu posisi saya. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa ikut-ikutan karena kaki saya sudah terikat terlalu dalam. Kok ya tega-teganya ngomong gitu sama saya? Kan saya cuma bilang jawab, Bapak terima kasih, dianjuk ya kita aja. Jadi saudara kita harus tegas di sini. Makanya kalau yang ditangkap ya nggak usah, masih ada pintu terbuka ya. Pintu terbuka. Kita nggak nantang, tapi janganlah orang-orang kayak saya ini sok ditakut-takutin, ya. Takutin Mas. Ya perlu gitu kan ya. Saya katakan, makanya saya putarkan tadi itu. Untuk Republik ini kalau perlu nyawa saya hibahkan. Jadi bukan ini bukan bukan betulan. Sejak zaman Orde Baru saya sering kok diancam mati gitu ya. Langganan. Hidup-hidup terus. Ya Mas ya, sampai juga gitu kan ya. Gak apa-apa. Because we believe in God gitu kan. We believe in God. God will protect us gitu ya. Jangan gitu. Makanya teman-teman TPN juga gitu ya. Gak punya duit lari, kamu nemenin gua gitu ya. Gak penting. Kita bisa biaya sendiri karena kita bukan hanya sekedar memenangkan pasangan, tapi yang kita menangkanlah masa depan Indonesia sebagai masyarakat. Itu yang kita mau. Makanya saya minta di sini tegas ya. Itu tendrin kemana-mana aja itu. Pemaksulan. Ten gua setuju, pakai dong ya. Cara-cara politik yang benar, gitu ya. Ingat ya, sekarang ini kita dijebak, Mas Pantau ini, itu juragan pemakzulan itu ya. Hati-hati, ada jalan ya yang dilemparkan sengaja oleh seorang berkuasa. Siapapun yang mencoba gerakan pemakzulan pasti dikelompokkan kepada orang-orang Islam radikal, ya. Sehingga ditebarkanlah, hei kaum nasionalis, hati-hati, kita dalam ancaman bahaya kaum radikal. Karena yang memajukan itu seolah-olah orang radikal. Makanya tadi bukannya gua nggak mau, pakai dong, pakai jalur bahasa politik juga, dengan bahasa. Dari dulu kok jadi aktivis mulu gitu. Jadilah bentar sedikit politisi juga dong ya. Kita mau dijebak itu. Kalau sekarang kita mengusulkan pemakzulan, kita kaum nasionalis yang patriotik yang meminta bahwa pemakzulan itu sebetulnya
secara substansial sudah bisa diterima. Nah, makanya kita bikin statement ini. Makanya saya bilang, kalau yang mendukung 02, walaupun teman, maaf, nggak usah datang sini dulu. Ya, harus jelas. Perjuangan harus jelas. Kontradiksi pokok kata si Bob, ya. Di sini rakyat, di sana musuh rakyat. Kamu berada di mana? Ya. Kalau menurut saya 02 menurut saya musuh bersama. apa? Betul. Musuh bersama. Nah, Jangan ada itu dua di antara kita. ketua PSSI ilegal mengatakan bahwa musuh bersama. Kenapa? Bukan benci sama Prabowo, saya benci sama Gibran, anak kecil ngapain? Buat apa? Yang saya tanya paling, bapakmu ke sopo toleh gitu. Nah itu kita keberanian kita harus kita bangkitkan lagi. Jauh besar karena kita selalu mengecilkan diri kita sendiri. Kita selalu ketakutan oleh bayangan kita sendiri. Padahal kalau kita lawan, saya yakin kalau kita semakin besar, saya jamin dia pasti kencing di celana. Ya, gak usah takut makanya. Ya, adik kamu juga ya dengan kejalanmu. Awas kamu ibu. Ya. Perempuan aja diurus. Nah, urus saudara. Ya. Pokoknya saya minta kepada semua teman-teman di sini, udah gak usah nantang kok. Kita tidak nantang, tapi kita menyuarakan apa yang kita inginkan, apa yang kita tidak inginkan, yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan. Saya hanya berharap Mas Sukodi udah 83, saya baru 74. Dia bilang tua malu. Ya udah cukup tua juga ya. Nah, kalau saya lihat ya, maaf ya dong ya, anak-anak Mas datang ke saya, Mas, aku gak dapet kaos, kurang ajar itu. Mas, jual murahnya kaos. Ya, Mas Andi juga bilang Mas Andi, Mas, kok dihina banget sih kita ini sama kaos-kaos ini ya. Terus juga di dana-dana kan passing itu ya, itu yang merusak rakyat saya, ya kan? Kan passing nggak membesar rakyat tapi membesarkan kaum apa? Kaum komprador, kaum kapitalis, supaya tetap pemilu ini mahal, ya. Makanya kenapa kita minta sekarang gerakan ini tidak hanya sebatas memenangkan 1, 2, 3, tapi saya mengajak lebih jauh lagi. Ingat ya, tanggal 14 itu Pak Todung bukan tujuan akhir. Buat kami di sini saya sudah tegaskan hanya sasaran antara. Tujuan kita tetap mengembalikan Indonesia kepada cita-cita dan relnya revolusi Indonesia. Ya, itu yang penting. Jadi terakhir saya katakan kepada teman-teman di sini, marilah kita merapatkan barisan, cobalah kita tanggalkan semuanya ego-ego sektoral, ego-ego sektoral yang bikin rusak, ya. Mahasiswa sini suruh jangan dia bukan kita. GM ini aja nih, saya di mana? Salah satu kita masnya gedung-gedungnya GM ini juga depan ini. GM ini aja 2, kan malu ini ya. Yang satu yang diharamkan, ya. Yang satu yang dihalalkan, ya, tapi doyan babi juga kan celaka. Oke lah, untuk itu saya rasa ini yang saya buktikan kepada teman mahasiswa. Nah, Dek, coba kalian kuliahi, ya, sebelum baca nanti, ya, silakan. Nih yang tua-tua ini termasuk saya, kalian kuliahi, because the future is yours. Ya, the future is yours. Kita ini orang-orang yang sudah duduk di sebuah jendela yang namanya masa senja, ya. Tapi kalau ada besok matahari terbit,
kalian yang pertama yang wajib dan harus menyambutnya. Makanya berikan pencerahan ya. Gak usah marah-marah, jangan marah-marah. Jangan maki-maki, kita gak suka maki-maki. Berikan kami keyakinan bahwa kita masih punya masa depan, karena adik-adik mahasiswa kita adalah mereka yang berpikir dengan cerdas, bersikap dengan cerdas, dan insya Allah akan bertindak dengan cerdas. Kalau teman-teman setuju, ya, Ran, mic ini saya berikan kepada generasi muda, ya. Ini nggak ada baru tadi nih acaranya. Jadi Mas, agendanya ini baru dibuat tadi nih 5 menit yang lalu ya. Saya pikir biar mahasiswa saja. Kalau yang kumis-kumis masa gini udah banyak dosanya, ya. Sekarang adik-adik ya, ingatin ya. Saya kenal mahasiswa yang saya pimpin pada 98. Yang sekarang juga banyak di seberang sono, ya, yang mukanya itu saya tidak tahu manusia atau siapa dia. Ya. Saya awas, saya akan satu-satu saya akan potret wajah kalian. Kalau toh saya tidak mengalami karena umur kita pas ya. Kalau kalian sampai nyeleweng nanti, jangan harap setiap malam kamu bisa tidur. Ya. Nah, jadi itu adik-adik ya. Kalau udah pencerahan ya. Siapa saja coba berdiri Mas. Coba siapa yang akan naik anggun? Mau berdiri. Ya, silakan. Nah, kita percayakan ya, adik-adik ini kan pasti bisa. TNI lu tuh bukan mahasiswa lagi. Nggak bisa loh. Nah, lo wajib mendengarkan adik-adik lo sekarang ya. Nah, nih, adik. Ini ada 4 orang Mas, tapi masih ada 2 orang yang sebentar lagi sampai karena tercegat. Ada 5 ya? Ya udah. Masuk ke sini. Ini kan ada 5 tuh ya, 5 item mau dibacain sama-sama. Tapi sebelum baca cobalah orang-orang tua kamu ini ya, coba diberikan pencerahan. Diberi pencerahan. Kadang-kadang ya, bukan makin tua makin tapi makin tua jadi tua jadi-jadian. Nah, coba kalian jangan sampai marah-marah, saya pesan ya. Ini aja. Kita kami harapan bahwa Indonesia ke depan akan jauh lebih baik dan kalian jauh dari budaya Jokowiisme. Ya. Silakan, siapa duluan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam dan budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Izin para senior, rekan-rekan, aktivis, juga teman-teman sesama mahasiswa. Kalau tadi sama saya harus diminta untuk menasihati, siapalah kami yang kemudian mampu kemudian menasihati. Tentunya senior-senior lebih berpengalaman daripada kami. Cuman, Bang, saya potong dulu ya. Ya, jangan gitu Bang. Harus siap. kalian harus pimpin kita ya. Gitu ya. Oke. Cuman satu Mas yang saya pelajari dari kurang lebih 4 tahun bergerak di dunia aktivis, bahwa ketika kita diam melihat ketidakadilan, tunggu saja ketidakadilan itu menghampiri kita. Maka daripada itu kami sangat sepakat dengan presiden yang tidak adil wajib kita adil. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Izin tadi lupa. Nama saya Muhammad Daud Ilham, saya perwakilan di Universitas Pajajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agi Pauji. Saya sekolah di daerah di Sukabumi, Mas. Saya dari Sukabumi, sekolah di kampus tinggi Institusi Budaya Puriman dari Sukabumi. Ya, alhamdulillah hari ini saya memberanikan dengan teman-teman berangkat ke kampus ini. Karena apa? Karena atas dasar ketidakadilan yang hari ini kita curigai bersama-sama, dan perlu kita curigai dan perlu kita waspadai, bahwa memang ketidakadilan itu seperti nampak jelas di depan mata, tapi belum bisa kita sentuh.
Kenapa seperti itu? Karena nanti kita lihat prakteknya adalah di tanggal 14 Februari. Bagaimana bentuk ketidakadilan itu baru bisa kita sentuh, baru bisa kita lihat. Hari ini hanya selebaran-selebaran, tampaknya akan mengarah ke situ. Dan saya sebagai mahasiswa dari daerah tergerak untuk bagaimana bisa memastikan, untuk bagaimana bisa bergerak bersama teman-teman hari ini, bahwa yang namanya ketidakadilan itu harus kita lawan. Apapun alasannya, apapun bentuknya, dan bagaimana fisiknya, tentunya tidak ada keadilan di negeri ini tidak ada ketidakadilan di negeri ini yang tidak bisa kita lawan. Sejarah membuktikan itu. Sejarah membuktikan itu di dunia ini banyak pemimpin-pemimpin diktator yang tidak adil tapi bisa dilawan oleh gerakan mahasiswa. Itu bisa dibuktikan, sejarah itu akan mencatat, bukan hanya di Indonesia, di luar Indonesia pun sama. Banyak hal-hal seperti itu yang mana pemimpin tidak adil maka harus dipastikan dan dilawan bersama-sama untuk membentuk negara yang sejahtera dan adil yang bagus dan yang baru tentunya. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kawan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin senior semua, perkenalkan nama saya Sultan. Saya dari daerah, dari Sukabumi. Asal kampus saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kedatangan saya ke sini dengan bersama rekan-rekan saya semua, yaitu bahwasannya negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, dan bahwasanya demokrasi yang kita sedang jalani hari ini mengalami banyak permasalahan yang terjadi pada pemilu hari ini. Nah, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, dicukupkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin mematikan dulu. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perlawanan. Mari kita sama-sama lawan, kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Aris Gunawan. Kebetulan saya juga sama dengan rekan-rekan di sini, mahasiswa di daerah yang mungkin jarang disorot oleh media-media massa nasional. Cuman dalam konsistensi gerakan kami sadar bahwasanya mahasiswa adalah salah satu kelompok oposisi organik, di mana kita harus menentang apa yang sudah nampak di depan kita. Gejolak hari ini kita sudah tahu, cawe-cawe politik Jokowi hari ini sudah kebablasan. Betul? Cawe-cawe Jokowi hari ini sudah nampak di depan mata kita. Izin bapak-bapak, para senior, para sesepuh, para aktivis-aktivis dahulu, kami juga kaum muda, kaum Gen Z, kaum milenial, sama persis hari ini prihatin. Dan hari ini kami hadir sebagai bentuk moral kami bahwa ketidakadilan itu harus kita lawan bersama kawan-kawan. Ketidakadilan perlu kita sama-sama lawan, siapapun dia, karena tidak ada kekuasaan yang abadi, kawan-kawan semua. Makanya kami kemarin juga melakukan salah satu agenda konsolidasi dari hulu ke hilir daerah, sambung daya mendayu, melakukan mengorganisir teman-teman juga sama melakukan hal lain diskusi hari ini. Guru besar hari ini dipanggil, guru besar hari ini terpanggil jiwa dan moralnya, melakukan sebuah petisi-petisi. Itu menjadi salah satu bagaimana fenomena negara hari ini sudah tidak betul oleh kekuasaan Jokowi, kawan-kawan. Teman-teman saya diintimidasi, ketua-ketua BEM teman-teman saya juga dilakukan intimidasi, bahkan dilocoti, kawan-kawan. Hingga intervensi itu bukan hanya kepada orangnya, namun pada keluarganya juga. Nah, itu yang menjadi kemirisan bahwa di negara demokrasi hari ini, Indonesia, yang selalu dicita-citakan oleh founding father kita, bahkan reformasi 98 juga hari ini juga dikhianati oleh kekuasaannya rejim hari ini. Nah, perlu gitu, kami mahasiswa sadar sebagai kelompok intelektual, sebagai mahasiswa yang sadar akan bagaimana mencari keilmuan itu, maka akan kami lakukan dan akan kami panggil semua kawan-kawan kami ketika nanti hari ini akan kita serukan bersama, akan melawan politik dinasti, kawan-kawan. Terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Izinkan saya membagikan salam bersatu kita dari Sabang sampai Merauke. Meriah! 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 Izin perkenalkan, nama saya Satya Mahardika, saya dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan juga saya tergabung dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Brawijaya. Jadi mungkin panggilan akrab kita adalah Bung dan Ses, seperti itu. Mungkin bapak-bapak sekalian, Bung dan Ses sekalian, memang dalam jajaran nasionalis sedikit cerita bahwa sudah banyak sikap dari kampus-kampus Sivitas Akademika yang sudah bergerak untuk menentang kekuasaan Jokowi. Kami Barisan Nasionalis Brawijaya adalah inisiator gerakan dari Bra itu sendiri. Melalui dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kami sebagai inisiator, kami sebagai anak muda yang tentunya menggerakkan Sivitas Akademika. Begitu malunya mereka digerakkan oleh mahasiswa sendiri. Sehingga apa? Terjadi eskalasi terbesar di Jawa Timur. Dan inisiator adalah Barisan Nasionalis. Karena Barisan Nasionalis adalah barisan yang paling setia pada negara. Bung dan Ses, harus diingat bahwa ada adagi hukum yang berbicara bahwa politik itu harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang tunduk pada politik. Karena terbukti sekarang bahwa putusan MK nomor 90 yang menandakan bahwa hukum tunduk pada politik, itu yang sekarang sudah terjadi. Dan bahkan interpretasi akal, etika, moral yang diinterpretasikan secara normatif oleh Presiden Joko Widodo itu menandakan bahwa demokrasi kita sudah hancur, sudah di ujung dunia. Sehingga apa? Teman-teman, kita gak bisa menyaksikan demokrasi yang sebenarnya seperti apa, karena terlalu banyak yang namanya kekuasaan yang secara abuse of power atau détournement de pouvoir. Dan kondisi seperti sekarang, maka kami sebagai anak muda, kami rekan-rekan mahasiswa, kami akan berjanji bahwa kami akan menjadi sebagai inisiator gerakan perubahan, gerakan yang akan membetulkan demokrasi Indonesia. Mungkin segitu dari saya. Mereka, mereka, mereka. Yang malah nggak baca, lupa bacanya. Seruan kebangsaan, komunitas anti KKN dan politik dinasti. Setelah secara intensif mengamati, mencermati dan merasakan langsung berbagai kebijakan dan langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini, kami, komunitas anti KKN dan politik dinasti menyatakan perilaku politik Presiden Jokowi belakangan ini telah terlalu jauh mempermainkan dan merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga ke ranah ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dua, saat ini semakin jelas bahwa prinsip etika dan moral berbangsa dan bernegara telah luluh lantah dan dihancurkan secara sistemik. Budaya gotong royong yang menjadi landasan persatuan rakyat Indonesia sebagai kekuatan bangsa pejuang telah digerus oleh gaya kepemimpinan yang menggiring rakyat menjadi tercerai-berai dan kehilangan jati dirinya. Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan justru menjadi sumber dari segala kekacauan ini, kekisruhan dan hingar-bingar sosial politik yang terjadi belakangan ini. Tiga, Jokowi sebagai presiden yang terlahir dari rahim gerakan reformasi 98 telah secara nyata dan terbuka mengkhianati cita-cita dan tujuan reformasi. Salah satu amanat dan cita-cita reformasi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Negara yang berdiri dan berjalan di atas asas
clean government and good governance. Amanat dan cita-cita reformasi 98 ini telah diabaikan oleh Jokowi di era kepemimpinannya, sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mafia hukum justru semakin tumbuh subur di berbagai sendi penyelenggara negara. Praktek KKN dan mafia yang berdampak sangat menyengsarakan rakyat dan berpotensi mengancam keutuhan NKRI. 4. Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara seharusnya memfasilitasi proses pergantian kekuasaan melalui pemilu yang terselenggara secara jujur, adil, demokratis, dan bermartabat. Namun, Jokowi justru telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan berperan aktif menjadi promotor dan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Dengan segala cara Jokowi berusaha menenangkan salah satu paslon karena didorong nafsu kekuasaan untuk membangun dinasti politik keluarga. Pula putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres paslon 02 menjadi cawapres untuk capres Prabowo Subianto. 5. Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan kepala keluarga harus menghentikan perilaku politik cawe-cawe yang bersifat destruktif dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024 ini. Presiden Jokowi wajib mengembalikan prinsip etika dan moral di tempat terhormat dan tertinggi sebagai pijakan politik kenegaraan. Jika Presiden tidak mampu melakukan itu, maka demi kebaikan semua pihak serta demi keutuhan bangsa dan negara, kami, komunitas anti KKN dan politik dinasti, Komat, menuntut kerelaan Jokowi untuk mengundurkan diri sebagai Presiden RI, sehingga pemilu Pilpres 2024 dapat berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan bermartabat. Sekian. Oke, terima kasih adanya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan, terima kasih. Jadi saudara tadi sudah dibicarakan. Nah, saya harus tanya nih kan kepada yang hadirin. Setuju nggak itu yang dibicarakan? Setuju nggak? Ada nih yang nggak setuju. Ada yang nggak setuju. Dok, kita negara demokratis, boleh aja. Ada yang nggak setuju. Nah, teman-teman dari UI dan Gajah Mada ada kendala sedikit karena masih harus berurusan dengan petinggi apa? Ya sudahlah. Tadi teman-teman dari UI sudah datang tadi, ada sudah datang sama Gama Gajah Mada. Enggak apalah, sudah diwakili ya. Ikhlaskan tadi diwakili karena telat. Ini Gibran datang. Ya sudahlah. Woi Gibran. Tadi sudah diwakili sama teman-teman lain. Ya, tapi nggak fair juga kalau nggak dikasih jauh-jauh dari Gajah Mada ya. Ya, bisa kita kasih waktunya. Bisa ya. Nah, peran gini gue. Maju. Ya. Sekarang itu gitu. Ada 5 teman-teman kamu dari Indra, dari Sukabumi, dari Muhammadiyah, terus Unpad sudah ya. Nah, sampean katanya masih harus ada gunungan dulu sama petinggi kampus, saya nggak tahu ya. Tapi ginilah, tolong ya. Saya tahu sampean kan di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sebagai warga negara tidak baik-baikan saja, gitu ya. Jangan marah-marah. Coba lontarkan pemikiran kamu, ya agar kita yang tua-tua ini diberikan kamu pencerahan, ya supaya kita yakin wah generasi muda kita masih ada, ya kita bisa harapkan dan gak usah khawatir, kita akan bersama kalian. Kira-kira begitu ya. Monggo. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sangat merasa terhormat bisa berdiri di atas ini di hadapan Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini sama-sama merasakan keresahan yang sama, merasakan kegundahan yang sama.
bahwa rezim kali ini benar-benar lupa bahwa amanat yang dia bawa adalah amanat dari rakyat. Beberapa waktu yang lalu, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Gibran Muhammad Nur. Gibran ya, Gibran. Ada L-nya. Gibran Muhammad Nur, ada L-nya. Ketua BMKM UGM tahun 2023, jadi tahun kemarin. Dan saya diminta hadir di sini untuk menyampaikan pemikiran saya gitu kan, terkait dengan kondisi demokrasi kali ini. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman dari BMKM UGM memberikan gelar kepada Pak Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Dan kalau semisal saya boleh sedikit cerita, saya adalah salah satu orang yang di tahun 2019 memilih Pak Jokowi itu. Kalau masalah ijazah bisa diperdebatkan. Tapi yang jelas poinnya adalah kita ingin menyampaikan saat itu kita mengkritik 3 hal Bapak Ibu sekalian. Pertama soal amblesnya demokrasi. Dan itu sudah terbukti Bapak Ibu sekalian. 3 hari yang lalu akun WhatsApp saya diretas dan saya tidak bisa mengakses akun WA saya selama 12 jam. Jadi tiba-tiba akun WhatsApp saya keluar dari itu. Ketika kita memberikan gelar alumnus paling memalukan pada Pak Jokowi Widodo, apa respon beliau? Tolonglah BMUGM kalau mengkritik menggunakan etika dan adab kenegaraan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang siapa yang tidak punya etika? Kami BMKM UGM atau beliau Presiden Joko Widodo? Beliau. Dan saya rasa di forum kali ini kita sama-sama sepakat. Yang kedua soal konstitusi, jelas MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman dan kroninya telah terbukti melanggar etik. Tidak sampai di situ saja Bapak Ibu sekalian. Ini yang membuat kami merasa sangat sedih. Beberapa hari yang lalu banyak sekali kampus, ini kampus Bapak Ibu, ini kampus bukan seorang mahasiswa yang semester 10 belum lulus, tapi kampus 60 kampus lebih memberikan petisi yang yang dipantik dari UGM, petisi bulan subuh. Yang saya termasuk salah satu penyusun petisi itu bersama dengan mantan rektor, alumni dan guru besar yang diikuti oleh kampus-kampus yang lain. Tapi anehnya Istana menyangkal bahwa gerakan itu gerakan yang partisan. Saya yang mendengar kalimat itu betapa sakit hati melihat profesor-profesor saya dikatakan orang yang partisan gitu.
Karena berbeda konteks. Beliau menyampaikan sebagai dosen, bukan sebagai partisan. Ya, itu yang membuat saya merasa sangat dikaburkan narasi yang dibawa, sehingga terkesan mendiskreditkan pesan-pesan yang disampaikan oleh profesor-profesor kami. Dan gerakan ini akan semakin masif, Bapak Ibu. Meskipun kemarin sempat ada yang intimidasi, jadi kemarin ada berita juga yang saya dapat bahwa rektor-rektor ini dihubungi oleh pihak kepolisian agar mereka mau membuat video yang memuja dan memberikan pujian terhadap kinerja Pak Jokowi itu. Wah, minta dipuja. Jadi sekarang fungsi polisi itu sebagai apa? Gitu. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan Tempo ya melayani dan mengayomi kepentingan Jokowi Widodo, bukan melayani dan mengayomi kepentingan masyarakat. Ini saya mengutip apa yang ditulis oleh Tempo ya. Dan untungnya masih banyak rektor yang waras, masih banyak rektor yang menolak untuk membuat video tersebut dan justru meramaikan itu di media sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang pada kesempatan sore hari ini tidak hanya anak muda yang bergerak, ternyata banyak sekali golongan yang ikut bergerak. Masyarakat umum, sivitas akademika, dan mahasiswa akhirnya sadar bahwa demokrasi benar-benar sedang di ujung tanduk. Solusinya apa, mahasiswa? Tentu, Bapak Ibu sekalian, dekat-dekat ini teman-teman mahasiswa sedang bersiap untuk konsolidasi. Semalam, teman-teman dari Forum BMDI sedang mengadakan konsolidasi bersama. Hari ini, di Jogja juga sedang mengadakan konsolidasi bersama. Dan yang jelas, sebelum pemilihan akan ada aksi besar. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, ini tidak akan terjadi tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Karena ini bukan bicara soal 1, 2, dan 3, bukan, tapi ini soal demokrasi bagi rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Saya Gibran Pamatur, Ketua BMKM UGM tahun 2023. Sekian, terima kasih. Dah, sudah deh ya. Nah, jadi janganlah ya dong. Kadang-kadang ini senior tuh gitu ya. Sekali-sekali kita dipimpin anak muda harus berani dong ya. Jangan cuma orang tua aja, ini kan nggak bener itu ya. Khusus sekarang, ayo anak muda bangkit. Nah, wajibannya apa? Dek siapa? Dek Gibra. Dek Gibra. Kayak Gibran tapi ada L-nya. Gibra gitu ya. Udah ketuaan tuh. Nah, di Indonesia, kenapa saya ulang lagi Gibra? Ada dua mazhab. Mazhab tersesat dan mazhab pembawa masa depan. Nah, yang pakai N itu yang tersesat. Yang pakai L, ini yang kita masa depan. Dengar nanti kan? Awas ya, ngapus ya, awas tak kan. Jadi satu, di tadi yang tua-tua diminta tanpa dukungan bapak-bapak nggak ada artinya ya. Seperti waktu saya ingat itu di Bali kongres pertama, satu partai, ya partainya Pak Suko. Saya larang waktu itu ya para kongres partai pada jumpa bisa berteriakan keberadaan Bali. Nanti kalau saudara-saudaramu dari Jakarta dan seluruh Jawa tumpah ruah di Bali, saya minta keluarkan meja, ya, kasih minuman, makanan yang kalian punya. Bukakan pintu kalau saudara-saudara kalian tidak mau bayar penginapan. Dan pada saat itu gerakan rakyat terbangun. Nah, sekarang saya tidak nih. Katanya mau demo ya. Bohonglah kalau apa masih supaya duit kita curiga ya. Pasti ada bohirnya. Ya.
Enggak. Nah, saya minta kita sepakat ya. Masuk kok ya, Mas Odung. Mandi ya. Dan sepakat ya semuanya ya. Begitu masa bergerak, jangan lupa perintahkan istri kita suruh masak banyak-banyak. Kalau nggak cerai aja. Ya. Kedua, yang punya tabungan, kumpul sebentar. Ya. Sumbang mereka. Ya. Jangan cuma ngomong aja. Tadi nanya apa langkahnya? Saya balikin gua nanya sama lu sekarang ya. Langkah lo apa? Tadi udah jawab, dia jawab ya. Tanggal 10 mereka akan turun ke jalan. Ya, betul nggak ya? Kita harus siap. Kalau perlu jual kolor ya. Ya, kita harus berani biayain mereka. Kolor itu. Saya janji deh ya. Saya janji di markas ini silahkan. Ya. Kalau kalian mau minta bilang dulu, jangan bilang udah Mas 100 orang saya mau makan. Oh jangan kayak gitu. Bilang dulu dong ya. Mas besok saya akan datang ini kira berapa orang. Ya. Saya minta tuh. Ya. Di sini banyak tuh ibu-ibu Cipera juga tukang masak tuh. Nanti kita masakin. Ya. Gak usah takut. Bilang kalian tidak ada kelaparan. Ada Mas Todung, ada Mas Suko, ada Mas Andi. Kalau sampai mereka kelaparan, yo kebangetan. Saya akan bilang Pak Jokowi, silahkan terus jajah kita semua. Karena memang kita ini kumpulan bebek dan manusia kambing gitu ya. Nah, untuk jadi banteng atau bukan banteng. Jadi Indonesia yang benar itu kita berikan komitmen kita. Ya. Udah adik-adik. Ini komitmen kita nih Pak ya. Sampaikan kepada teman-teman ya. Kapan kalian bergerak? Ya. Dan bagaimana bentuk apa yang kalian minta dukungan dari kita, ya kan? Jelas, ya. Dan kita jelas di sini. Mulai hari ini gerbong kalian dan gerbong kami menjadi satu dan ditarik oleh satu lokomotif cita kita Indonesia merdeka. Ya. Oke, saya rasa untuk komitmen sudah cukup aja banyak ngomong. Yang penting kita lawan. Saya minta semua berdiri. Bagimu negeri jiwa Saya mungkin bukan seorang agamawan yang luar biasa atau taat, ya, itu Peter. Saya ingin mengajak. Saya tidak yakin perjuangan tanpa doa, ya, akan berakhir di ruang hampa. Jadi saya minta yang beragama Kristen silahkan, yang agama lain sebagai yang umat beragama Islam, saya hanya minta sekali kita mantap ya, mantap betul. Kita mintakan, kita bacakan surat Al-Fatihahnya, ya, agar kekuatan kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa apa yang kita perjuangkan tetap berada di jalan yang Maha Kuasa. Berdoa, kita mulai.
mahasiswanya. Nah, habis ini seperti budayanya di GBN, pasti walaupun sederhana, silahkan menyicipi makanan. Tadi awal kesedihan bikin makanan, tidak boleh di itu nanti malah rusuh. Jadi terima kasih teman-teman sudah datang. Mudah-mudahan kita tetap selalu kompak dan terus melawan. Merdeka! Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir.